Wangsit Prabu Siliwangi. Bongkar datangnya Satrio Beningit. Prabu Siliwangi merupakan sosok yang diagungkan bagi sebagian masyarakat. Hal ini karena kepemimpinannya yang tegas dan merakyat. Diketahui bahwa dalam wangsitnya, Prabu Siliwangi kerap memberikan pesan kepada rakyatnya. Salah satu yang termuat adalah munculnya Ratu Adil atau Satrio Beningit. Dalam ugal Wangsit Siliwangi disebutkan bahwa lalu berdiri lagi penguasa yang berasal dari orang biasa, tapi memang keturunan raja terdahulu dan ibunya adalah seorang putri dari Pulau Dewata. Karena jelas keturunan raja, penguasa baru sudah ditandai. Muncul suatu penafsiran dari sebagian orang bahwa Satrio Beningit yang memimpin Nusantara pasca kekuasaan Belanda dan Jepang adalah Insinyur Soekarno, mengingat beliau masih keturunan raja terdahulu kala dan ibunya berasal dari Pulau Dewata, Bali. Namun faktanya memang demikian, di mana sesudah Belanda dan Jepang hengkang dari Nusantara, Insinyur Soekarno menjabat sebagai pemimpin negeri Republik Indonesia. Pasca pemerintahan Insinyur Soekarno, uga Wangsit Siliwangi menyebutkan bahwa para pemimpin cenderung buta tuli sebagaimana berhala. Hati nurani tidak mau melihat dan mendengar nasib rakyatnya. Sesuatu yang dilihat dan didengar hanyalah nasib pribadi, keluarga, kelompok, dan golongan. Di samping itu, banyak calon pemimpin yang suka menyebarkan janji-janji palsu pada rakyat semasa kampanye. Berikut salah satu alania Wangsit Siliwangi. Semakin maju, semakin banyak penguasa yang buta tuli, memerintah sambil menyembah berhala. Lalu anak-anak muda salah pergaulan, aturan, dan hanya menjadi bahan omongan. Karena yang membuatnya bukan orang yang mengerti aturan itu sendiri. Sudah pasti bunga teratai hampa sebagian, buah kapas kosong buahnya, buah pari yang banyak tidak masuk kukusan. Sebab yang memimpin banyak tukang bohong. Semua rakyat diberengus dengan janji-janji. Terlalu banyak orang pintar, tapi pintar keblinger. Pada akhirnya, Wangsit Siliwangi menyebutkan tentang datangnya seorang gembala yang ditandai dengan banyaknya kerusuhan, huru-hara, bencana, perebutan tahta, dan kemunculan seorang pemimpin gendut atau pemimpin yang rakus. Berikut adalah Wangsit Siliwangi yang menjelaskan tentang bakal datangnya sang pengembala Satrio Beningit, sang Ratu Adil. Kekuasaan penguasa buta tidak berlangsung lama, tapi karena sudah kelewatan, menyengsarakan rakyat yang sudah berharap agar ada mukjizat datang pada mereka. Penguasa itu akan menjadi tumbal, yaitu tumbal untuk perbuatannya sendiri. Kapan waktunya? Nanti saat munculnya anak gembala. Di situ akan banyak huru-hara yang bermula di satu daerah yang semakin lama semakin besar meluas di seluruh negara, yang tidak tahu menjadi gila dan ikut-ikutan menyerobot dan bertengkar dipimpin oleh pemuda. Sebabnya bertengkar merebutkan tahta. Yang sudah punya ingin lebih, yang berhak meminta bagiannya hanya yang sadar pada diam. Mereka hanya menonton, tetapi tetap terbawa-bawa. Di samping tanda-tanda tersebut, terdapat satu tanda lagi yang sangat mengerikan, yaitu meletusnya Gunung Gede dan diikuti oleh meletusnya 7 gunung lainnya. Namun naskah tersebut tidak menegaskan nama dari ketujuh gunung tersebut. Apakah ketujuh gunung tersebut berada di tanah Jawa atau tersebar di Nusantara? Tidak disebutkan secara pasti. Seperti yang sudah kalian ketahui, Prabu Siliwangi yang hidup pada abad ke-16 Masehi atau 1500-an, penguasa tanah Pasundan, raja besar kerajaan Hindu Sunda Galuh, Pakuan Pajajaran, meninggalkan wasiat berupa ramalan masa depan bagi rakyatnya. Di abad ke-16, itu bangsa Eropa kulit putih sudah berhasil berlayar mencapai wilayah Nusantara. Perseteruan antara kerajaan Islam dengan bangsa Eropa itu menempatkan kerajaan Pajajaran yang Hindu dalam posisi sulit alias dimusuhi dari kedua belah pihak yang berseteru. Prabu Siliwangi cukup bijak dalam memilih dengan memilih Portugis dalam menghadapi serbuan Demak Banten.
Portugis yang tengah mencari pangkalan di Nusantara bagi armada lautnya yang menyambut uluran persahabatan Pajajaran. Dan dengan modal fakta persahabatan yang telah diraih, maka Portugis pada tahun 1527 berupaya mendaratkan armada lautnya lengkap di Sunda Kelapa. Sayang sekali, armada tersebut ditimpa naas terkena bencana topan badai yang dahsyat tatkala tengah berlayar menuju Sunda Kelapa, sehingga porak-porandalah armada Portugis tersebut dan akhirnya gagal memenuhi janji persahabatan dengan kerajaan Pajajaran untuk selamanya. Armada laut Portugis tidak mau mendarat lagi di Sunda Kelapa karena tidak sudi mengulangi kegagalan pertama. Selanjutnya, Portugis mencari pelabuhan lain di wilayah Nusantara yang bersahabat atau kalau perlu dipaksa untuk menjadi sahabat, dan upaya armada Eropa Barat itu mendirikan pangkalan laut guna menguasai jalur laut menuju pulau rempah-rempah di Kepulauan Maluku. Pajajaran, sebuah negeri pedalaman yang sangat kuat pertahanannya, sudah disadari oleh Mahapati Gajah Mada bahwa sangat sulit untuk menghadapi pasukan Pajajaran yang berjumlah besar hanya mengandalkan angkatan laut Majapahit. Diperkirakan akan memakan waktu dan biaya besar untuk mengerahkan pasukan Majapahit, dan jumlah besar melalui laut ditambah lagi dengan perjalanan darat yang makan waktu berhari-hari. Dan sebaliknya, bagi Pajajaran yang tidak memiliki armada laut, tentu tidak pernah terlintas untuk menyerang wilayah lain melalui laut. Satu-satunya pilihan bagi Pajajaran selalu memperkuat pasukan darat untuk persiapan menahan serbuan musuh. Strategi perang yang dijalankan oleh Prabu Siliwangi memang sesuai dengan geografis dan topografis tanah Pasundan yang bergunung-gunung dan sebagian besar terdiri dari dataran tinggi, berhawa sejuk. Konon terkenal rakyatnya paling tampan dan cantik se-Asia Tenggara. Maka tidaklah mengherankan pilihan strategi paling jitu dan paling tepat yang dilakukan oleh Majapahit dalam upaya melebarkan pengaruh politiknya di Jawa Barat ialah melalui jalan perkawinan kerajaan. Akan tetapi, upaya itu gagal karena dalam tahap akhir pelaksanaan misi tersebut akibat terjadinya perang bebat yang menewaskan calon pengantin berikut keluarga kerajaan Pajajaran yang turut mengiringnya.